Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung rencanakan penertiban PKL Pasar Bambu Kuning pekan ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengagendakan eksekusi penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung. Direncanakan eksekusi dilakukan pada pekan ini. Sebelumnya proses eksekusi gagal dilakukan akibat adanya penolakan dari pedagang. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Wilson Faisal mengatakan, hal itu disimpulkan setelah lengkapnya seluruh prosedural penertiban pedagang di sana. Saat ini sudah lengkap mulai dari sosialisasi hingga peluncuran surat peringatan, tinggal eksekusi saja. Lebih lanjut, ia masih enggan menyebut waktu pasti pelaksanaan eksekusi tersebut. Akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wali kota. Akibat penolakan pedagang sebelumnya, Wilson menyebut pihaknya terhitung sudah melakukan banyak mediasi guna mencari jalan tengah antara PKL dan pemerintah. Mungkin sudah 7 kali diaudiensikan. Saat ini sebagai imbauan, kita harap pedagang bisa secara mandiri untuk pindah ke tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Untuk informasi, tempat yang digunakan sebagai objek relokasi mereka ialah lantai 2 dan 3 Pasar Bambu Kuning. Secara historis, para PKL menolak untuk berpindah ke lokasi yang dimaksud akibat sepinya pembeli. Adapun sebab yang dinilai dari itu adalah perihal sarana dan fasilitas yang belum layak untuk digunakan berdagang. Wilson menyebut upaya pemindahan PKL ke lokasi baru ialah untuk menghindari adanya jual beli lapak ilegal di pinggiran Pasar Bambu Kuning. Berita selanjutnya, pencuri motor di Lampung Selatan meninggal dunia usai terjun ke siring. Seorang pria diduga pelaku pencurian sepeda motor tewas setelah terjun ke siring sedalam 5 meter. Pria tersebut bernama Istadi, berusia 67 tahun, warga desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum terjatuh, Istadi diduga beraksi di Dusun Banyumas, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, pada Senin 6 Desember 2021 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Ia disebut mencuri motor Honda Beat bernomor polisi BE2710OA. Kapolsek Palas Ibtu Edi Suwandi Edi mengatakan, sepeda motor tersebut milik Setia Oktaviana berusia 22 tahun, warga Dusun Banyumas, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Awalnya korban tidak mengetahui bahwa pelaku terjatuh. Setelah dilakukan pencarian bersama warga, ditemukan pelaku berada di dalam siring sedalam kurang lebih 5 meter. Saat ditemukan pelaku dalam keadaan terlungkup di dalam air. Selanjutnya polisi mengevakuasi pelaku dan membawanya ke RSUD Bob Bazar. Edi menjelaskan kronologi pencurian tersebut. Setengah 2 siang ada kasus curat di Desa Tanjung Sari. Aksi pelaku diketahui korban yang pada saat itu terbangun. Lalu melihat pintu sudah terbuka dan sepeda motornya yang berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi. Korban panik lalu berteriak maling sehingga membangunkan saksi bernama Bambang yang merupakan tetangga korban. Selanjutnya saksi keluar dan melihat pelaku dari kejauhan terjatuh ke dalam siring saat membawa sepeda motor curian. Kemudian saksi meminta bantuan kepada warga untuk membantu mengevakuasi pelaku yang terjatuh ke dalam siring tersebut. Pelaku diduga meninggal dunia karena terjatuh ke dalam siring tersebut bukan karena diamuk massa. Berita selanjutnya, kecelakaan maut di Bandar Lampung melibatkan pengendara motor dan bus. Kecelakaan maut terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara sepeda motor dan bus pada Minggu 5 Desember 2021 sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor bernama Ahmad Teguh berusia 57 tahun, warga Lempasing, Bandar Lampung, meninggal dunia karena terlindas bus.
Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan menjelaskan, kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Revo dengan nomor polisi B3209BEQ dan bus AA1700W. Kecelakaan bermula saat korban yang melaju dari arah Lempasing hendak menuju ke Tanjung Karang. Kejadiannya pada Minggu sore, bus dan sepeda motor sama-sama melaju dari arah Lempasing menuju Tanjung Karang. Saat itu korban diduga hendak menyalip bus yang ada di depannya. Namun melihat ada kendaraan dari arah berlawanan, korban terkejut sehingga terjatuh. Menurut saksi di sekitar lokasi kejadian, korban terlempar ke kolong bus dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Rohmawan menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kecelakaan tersebut. Untuk saat ini, sopir bus telah diamankan di unit Laka Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Berita selanjutnya, seorang pelajar di Pringsewu diamankan polisi terkait dugaan tawuran. Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu mengamankan seorang pelajar SMK kelas 9 di salah satu SMK di Kabupaten Pringsewu berinisial IFC. Pelajar itu diamankan karena kedapatan membawa barang berbahaya berupa sepeda motor yang dililit kain yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Kasat Lantas Polres Pringsewu Ibtu Rido Grisyan Adidarya menceritakan, pengamanan itu saat petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas di samping Hotel Urban Pringsewu pada Senin 6 Desember 2021 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelajar itu diberhentikan petugas Polantas karena melanggar peraturan lalu lintas tidak memakai helm saat melintas di Jalinbar. Ketika ditanyai oleh polisi, pelajar tersebut bersikap gelisah sehingga menimbulkan rasa curiga petugas. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan. Dalam tas yang dibawa pelajar tersebut membawa barang berbahaya berupa gear sepeda motor yang dililit dengan kain, identik dengan peralatan yang sering dipergunakan pelajar saat tawuran. Karena memberikan penjelasan yang terbelit-belit, maka pelajar itu langsung diamankan ke Mapolres Pringsewu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Juga sempat dilakukan pemeriksaan urin terhadap IFJ. Hasilnya tidak terbukti mengandung zat narkotika. IFJ mengaku membawa alat berbahaya tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang berniat jahat terhadapnya. Lebih lanjut, Kasat Lantas menerangkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Guru tempat IFJ bersekolah. IFJ tidak dilakukan proses hukum dan hanya dilakukan pembinaan saja. Ia pun mengimbau supaya Dewan Guru lebih meningkatkan pengawasan kepada para siswa agar tidak membawa barang yang tidak berkaitan dengan pelajaran ke sekolah. Apalagi barang-barang tersebut dapat membahayakan atau melukai orang lain ketika dipergunakan, sehingga dapat mengakibatkan kejadian fatal. Di samping itu, Rido juga mengimbau para orang tua supaya perhatian terhadap anaknya, mengingat anak tidak hanya tanggung jawab guru, melainkan juga orang tua. Pesan tersebut ia sampaikan untuk mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti perkelahian antar siswa atau tawuran yang dapat menimbulkan korban, baik korban material maupun korban jiwa. Berita selanjutnya, BPBD Pesawaran minta masyarakat waspada bencana saat musim penghujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesawaran meminta masyarakat untuk mewaspadai 3 bencana yang potensial muncul di saat musim penghujan. Kepala BPBD Pesawaran Sofyan Agani mengungkap 3 bencana yang potensi muncul tersebut, yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Potensi banjir diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir ini berpotensi di seluruh kecamatan yang ada di Pesawaran. Sementara wilayah yang tidak ada potensi banjir hanya di Kecamatan Tegineneng. Ditambahkan Sofyan, tanah longsor ada di daerah-daerah berbukit seperti Kecamatan Punduh Pidada, Padang Cermin, dan Kedondong. Sedangkan bencana puting beliung menurut Sofyan berpotensi di semua wilayah Bumi Andan Jama. Oleh karena itu adanya potensi bencana ini, Sofyan mengaku sudah melakukan langkah. Di antaranya dengan membuat surat edaran kepada semua camat, supaya disampaikan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya.
Sudah dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir karena beberapa titik memang berpotensi mengalami bencana. Sofyan mengucapkan bila BPBD Pesawaran sudah mempunyai satgas yang siaga 24 jam di posko kantor BPBD. Selain itu telah terbangun sistem koordinasi hingga ke tingkat kecamatan, mengingat relawan perbencanaan ini sudah terbentuk hingga tingkat desa. Sehingga ketika ada bencana terkecil apapun langsung terlaporkan ke Satgas BPBD. Selanjutnya dalam kurun 1 kali 24 jam, Satgas BPBD sudah sampai di lokasi kejadian. Berita selanjutnya, Wali Kota Metro minta absensi pegawai saat libur Nataru. Wali Kota Wahdi meminta OPD untuk mengabsen jajarannya pada libur Natal dan Tahun Baru sebagai tindak lanjut larangan keluar kota. Sudah ditindaklanjuti larangan ASN dan juga sudah membuat absensi. Jadi masing-masing OPD nanti membuat absensi pegawainya. Ia mengaku aturan mengacu dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk surat edaran Gubernur Lampung yang melarang ASN bepergian keluar kota saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi sinkronasi dan sinergitas itu akan mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Walaupun saat ini level 1, tapi karena mulai tanggal 24 Desember nanti sampai dengan 2 Januari level 3 jadi akan ikuti aturan level 3 tersebut. Sementara Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, Pemkot Metro telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur Lampung tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi pegawai negeri sipil selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Isinya sama dengan surat edaran Gubernur Lampung. Diketahui surat edaran menyebutkan PNS dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik selama periode Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, terhitung sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. PNS juga dilarang bepergian keluar daerah kecuali melaksanakan tugas kedinasan dan telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.